Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah, di Cerita Misteri. Di cerita misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Akhir Hayat Desi. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kisah ini diceritakan oleh seorang gadis bernama Mira. Mira ini bercerita pada waktu itu dia punya tetangga yang sangat dekat ya, sudah seperti saudara bernama Desi. Si Desi ini kakak kelasnya Mira. Kemudian si Desi ini memutuskan untuk menikah muda. Jadi sehabis lulus SMA, Desi langsung menikah dan tinggal bersama mertuanya. Nah, si Desi ini mengunjungi orang tuanya itu 1 bulan sekali. Singkat cerita, pernikahannya si Desi ini sudah jalan 6 bulan, guys. Nah, untuk bulan ke-7, si Desi ini sudah jarang sekali pulang ke rumah orang tuanya. Lalu kemudian di bulan ke-8 setelah pernikahannya, si Desi ini pulang ke rumahnya diantar suaminya. Nah, pas pulang ini, si Mira ini ngeliat nih, si Desi ini kurus banget pada waktu itu. Kurus, terus di bawah matanya itu kayak gelap banget. Lalu kemudian si Mira ini ngomong lah sama mamanya, "Mah, itu loh Kak Desi pulang. Kok matanya Kak Desi kok hitam ya, Mah? Terus kurus banget sekarang badannya. Apa sakit ya, Mah, Kak Desi?" "Iya kali, Dek, mungkin lagi sakit," kata mamanya Mira. Lalu kemudian mereka berdua menghampiri Desi ya. Mereka bersalaman, kemudian melepas rindu, bersenda gurau, bercerita satu sama lain. Lalu kemudian si Mira ini ngomong lah sama Desi, "Mbak, kamu tuh kenapa sih, Mbak? Sakit ya? Kok badannya sekarang kurus banget? Mana itu matanya hitam lagi kayak kurang tidur." "Masa sih, Dek? Tapi Mbak nggak sakit loh. Mbak ngerasanya sehat-sehat aja, makannya juga banyak. Tapi memang kalau habis maghrib ini punggungnya Mbak ini sakit banget loh, Dek. Terus kayak panas gitu loh. Tapi itu sakitnya cuma pas habis maghrib aja sama pas mau subuh," kata si Desi. "Kok aneh kali Mbak sakit kau tuh, Mbak? Masa sakitnya pas mau maghrib doang sama mau subuh?" kata si Mira. "Yaudah Mbak, besok kita bawa ke dokter aja. Kali-kali itu punggungnya Mbak itu sakit di bagian dalam." "Oke deh, besok temenin Mbak ya ke dokter." Akhirnya keesokan harinya, pergilah mereka dua ke dokter dengan naik motor. Si Desi ini yang ngebonceng ya. Nah, pas lagi di jalan, tiba-tiba ada keluar asap warna hitam mengepul di bagian punggungnya si Desi. Si Mira kan ngeliat tuh dari belakang. "Kok ada asap ya? Asap dari mana itu ya?" Bikinnya si batinnya si Mira kan. Lalu si Mira menghiraukan karena dia pikir itu adalah embun. Nah, lalu kemudian sampailah mereka di rumah sakit, kemudian diperiksa sama dokter. Waktu di ronsen juga ya sama si dokter. Lalu dikasih lihatlah itu hasilnya. Dan dokter mengatakan bahwasanya si Desi ini sehat. Hasilnya bagus. Seluruhnya itu bagus dan sehat. Lalu ya seneng lah si Desi ini ya. Karena ternyata dia itu sehat, gak sakit apa-apa. Kemudian setelah selesai mereka pamitlah pulang. Nah pas pulang ini kembali si Desi ini yang ngebonceng di depan kan. Lalu pas di tengah jalan, lagi-lagi si Mira ini ngeliat punggungnya Desi ini ngeluarin asap hitam guys, keluar dari punggungnya Desi. Seketika itu sontak ya, spontan tangannya si Mira itu menepuk-nepuk punggungnya si Desi. Lalu si Desi ini kerasa lah tepukan punggungnya si Mira tadi kan. Ngomonglah si Desi, "Kenapa Dek, kamu mau turun tak? Kok nebuk-nebuk punggungnya Mbak?" "Enggak Mbak, ini tadi ada kotoran, ada asap," kata si Mira. Ya mungkin si Desi ini mikirnya waktu ada debu ya, ya udah dibiarin aja lah itu sama si Desi. Teruslah dia naik motor sampai kemudian mereka sampai di rumah. Lalu 2 minggu setelah kejadian itu, Desi itu datang lagi ke rumah mamanya. Tapi waktu itu si Mira nggak ada, jadi mereka nggak ketemu lah ya. Sorenya mamanya Desi datanglah ke rumahnya Mira, ngomong sama mamanya Mira, "Mama Mira, nanti sore anterin aku ya ke Pak Kiai. Itu si Desi sakitnya nggak sembuh-sembuh, malah makin kurus badannya." Terus dia cerita, akhir-akhir ini tiap malam dia tuh selalu mimpi buruk. Dia tuh mimpi kayak dikejar-kejar harimau. Terus harimau itu kayak mencakar-cakar dan mencapik-capik si Desi ini.
sampai berdarah-darah. Itu mimpi itu setiap malam, udah mau hampir 1 minggu ini. Makanya badannya Desi itu kurus banget sekarang, dan dia itu nggak bisa tidur kalau malam, takut mimpi itu, kata si mamanya Desi. Ya udah mama Desi, nanti sore saya anterin. Oke lah, akhirnya mereka berangkat ke rumah Pak Kiai, minta doa sama minta pagar supaya si Desi ini dipagerin ya sama Pak Kiainya. 1 bulan berlalu setelah si orang tuanya tadi ke rumah Pak Kiai. Kemudian diantarlah itu si Desi pulang lagi ke rumah mamanya sama suaminya. Kali ini mereka membawa baju yang sangat banyak di dalam tas. Jadi si Desi ini dipulangin sama suaminya bukan untuk diceraikan, tapi untuk dirawat sementara sama mamanya si Desi. Karena suaminya ini kerja, jadi nggak sempat merawat. Jadi dititipin lah itu si Desi sama mamanya. Brengsek banget ya, udah sakit dibawa pulang lah itu. Lalu setelah 1 minggu berlalu, si Desi ini ada di rumah mamanya. Kejadian-kejadian aneh pun dirasakan sama keluarganya Desi. Dan waktu itu si Mira ini pun sering sekali nginap di rumahnya Desi. Nah, pada waktu kejadiannya nih, jadi setiap malam, setiap jam 2 malam, si Mira ini kan bangun tuh ya. Dia itu selalu mendengar suara kayak orang di dapur lagi bikin kopi. Jadi kayak suara sendok sama gelas gitu ya, beradu kayak ngaduk kopi. Terus ada lagi suara kayak keran dimainin, dibuka ditutup gitu. Terus ada lagi suara kayak orang lagi masak. Dan disamperin lah itu sama si Mira sama mamanya Mira, ternyata nggak ada apa-apa. Dan itu kejadian berulang kali selama dia nginep di situ setiap jam 2 malam. Dan lagi di dalam rumahnya si Desi itu suasananya itu panas sekali. Padahal waktu itu di luar tuh dingin. Jadi kejadian aneh itu terjadi pas waktu si Desi itu pulang ke rumah. Sebelumnya nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Mamanya Desi pun cerita, Desi nginep di sini ya. Banyak banget kejadian yang aneh. Lalu ada satu kejadian yang paling mengerikan yang dialami oleh Mira ini. Pada waktu itu malam Jumat, pas jam 2 malam. Si Mira ini bangun karena mendengar Desi batuk-batuk. Pas bangun dia ngeliat Desi ini langsung lalu muntah, batuk-batuk terus muntah darah berulang-ulang. Lalu kemudian kaget dan shock si Mira ini ketika melihat si Desi itu memakan kembali muntahan darahnya tadi. Di situ si Mira ngeliat, dia kayak jijik campur takut ngeliat kelakuannya si Desi yang sekarang ya. Makan muntahannya sendiri kan. Kemudian si Mira ini dengan spontan dia ngejerit sekencang-kencangnya sampai membangunkan seisi rumah itu. Bapak mamanya, kemudian mamanya Mira pun bangun semuanya dan menyaksikan apa yang disaksikan si Mira. Di situ mereka melihat darah tadi yang dimuntahin sama si Desi dimakan balik itu sama si Desi pakai tangannya. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai bersih, dan di selimutnya itu pun dijilatin lagi sama si Desi. Melihat kelakuan anaknya yang di luar nalar, kemudian si mamanya itu menjerit dan si papanya langsung keluar memanggil sesepuh desa dan memanggil Pak Kiai. Lalu nggak lama setelah itu datanglah papanya Desi bersama Pak Kiai dan sesepuh desa. Lalu kemudian Pak Kiai itu membaca doa, membaca ayat kursi dan beberapa surat pendek. Semua yang ada di situ untuk sama-sama membaca doa agar apa yang merasuki tubuhnya Desi itu bisa keluar. Dan di situ ketika dibacakan doa, si Desi itu makin meraung gak karuan guys. Meraung teriak kayak orang kesurupan, menjambak-jambak rambutnya. Terus kemudian dia menjerit sekencang-kencangnya. Lalu gak lama setelah itu tiba-tiba kukunya Desi itu berubah menjadi hitam dan memanjang. Ngeri banget, itu kukunya langsung berubah jadi panjang. Kemudian Desi langsung ngamuk, itu dicakar-cakar itu orang di sekelilingnya. Kemudian dia mencakar tembok. Ada gelas di pinggir meja itu dimakan, ditelan mentah-mentah sama si Desi. Ketelan itu gelas segitu gedenya. Menyadari bahwasanya ada sesuatu yang merasuki tubuh anaknya, orang tuanya si Desi, terutama mamanya itu menangis kencang-kencangnya sampai kemudian pingsan. Lalu setelah itu warga pun berdatangan ke rumahnya si Desi, berusaha untuk membantu Pak Kiai membaca doa ya, bersama-sama membaca doa. Jadi waktu itu kejadiannya pas malam-malam, itu sangat ramai di rumahnya si Desi. Dan si Desi ini mulai tenang, mamanya juga sudah mulai sadar. Lalu gak lama kemudian terdengar bunyi seperti ada sesuatu yang jatuh dari atap gentengnya si Desi. Bruak, kencang sekali. Sampai kemudian Pak Kiai dan sesepuh desa juga papanya si Desi keluar rumah untuk mengecek apa yang ada di luar. Setelah itu papanya Desi berteriak, genderuwo, genderuwo, dengan sangat kencang. Lalu warga yang ada di dalam rumahnya si Desi langsung berbondong-bondong keluar menyaksikan apa yang dilihat mereka. Di situ untuk yang pertama kalinya si Mira melihat di depan mata kepalanya si Mira, dia melihat makhluk itu tinggi, besar,
berbulu lebat, matanya merah, dan tingginya itu melebihi pohon kelapa. Dan kukunya itu panjang, sedang mencakar-cakar tanah. Genderuwo itu mengerang suara harimau. Dia itu kayak marah gitu. Pak Kiai menyuruh anak-anak dan wanita untuk masuk ke dalam, kembali membacakan doa untuk si Desi. Dan di situ si Mirang hanya mendengar suara Pak Kiai yang sangat pelan, seperti mengatakan, "Kamu siapa? Kedatanganmu di sini tidak diharapkan di sini. Sekarang kamu pulang." Lalu kemudian terdengar suara erangan yang sangat menyayat kupingnya si Mira tadi. Mungkin itu jawaban dari genderuwonya tadi ya. Pak Kiai pun datang, mendekat ke arah Desi, kemudian memegang kepalanya Desi sambil seperti membacakan sesuatu doa. Setelah beberapa saat kemudian, si Desi itu langsung terjatuh di atas lantai. Dan disitulah baru diketahui bahwasanya pada malam itu si Desi sudah meninggal dunia. Menangis mendengar si Desi yang sudah meninggal dunia, mengetahui kenyataan anaknya sudah meninggal dengan cara tragis. Mama dan papanya itu menangis kencang-kencangnya, tidak bisa membayangkan kenapa anaknya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dan kemudian Pak Kiai itu pun bercerita. Dia mengatakan bahwasanya si Desi ini sudah dijadikan tumbal oleh suaminya Desi. Ternyata suaminya Desi ini sudah melakukan perjanjian dengan genderuwo penunggu Gunung P. Karena si suaminya ini ternyata ikut ritual pesugihan dan Desi ini dijadikan tumbal. Genderuwo tadi itu nggak mau pergi kalau belum membawa raganya si Desi. Makanya itu kan tadi si Desi kayak keluar kukunya panjang itu, mungkin dia sudah dirasukin sama genderuwo tadi. Memang katanya Mira, di desanya Mira itu memang sangat kental pesugihan-pesugihan dengan menumbalkan keluarga mereka, termasuk dengan suaminya si Desi ini. Bahkan bukan si Desi aja yang ditumbalkan, pada waktu itu adik kandungnya si suami juga ditumbalkan sama si suaminya. Bener-bener jahat banget ya. Tapi si orang tuanya Desi ini mau melaporkan ke polisi pun gak bisa karena gak punya bukti kan. Akhirnya setelah kejadian itu ya sudah diikhlaskan aja. Si Desi ini pun dimandikan dan dimakamkan secara layak. Jadi ini tadi guys, kisah tragis Desi yang dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri. Oke, itu tadi cerita dari saya tentang si Desi ya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.